ribut kan, nggak pakai AI jangan, wah ini merusak bla 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 bla. Tapi kan Instagram nggak bisa bohong ya. Kok apa nih? Cewek-cewek AI, gambar-gambar AI, kok ada di explore gue klik, followed by, itu udah pakai AI semua industri gede gede itu udah pakai AI semua guys. Ini mohon maaf ini kenyataan pahit, ngeceng-cengin kan Iya banyak kan pasti. Pakai AI, kasih aja nih Dragon Ball pakai AI. Lu ceng-cengin Dragon Ball dong, maksud ceng-cengin gue kan sama lu level sama nih, ceng-cengin tuh toy animation gitu kayak. Welcome to K-Pods. Hari ini kita akan ngobrol sama Bang Tara. Iya. Rame. Ntar warga-warga bisa nanya juga nih Bang. Oke. Iya. Serius? Bisa nanya. Oh ini maksudnya? Iya warga ini aja. Okay. Nggak ada live streamingnya nggak kita. Oh iya. Kita hari ini mau ngomongin yang rame Bang. Apa tuh? RUU TNI. Enggak dong. Enggak. Politik nanti. Enggak usah ya. Kita mau ngomongin yang lagi rame pas lebaran kemarin. Sampai sekarang juga kayaknya masih. Kita mau ngomongin AI. Iya, kan kalau kemarin aku juga liatin uploadan abang yang di YouTube. Kayaknya kan ngomongin AI, ngomongin tentang si Studio Ghibli itu ya, yang dipakai banyak banget di story-story orang, aku lihat banyak juga. Nah, makanya kita undang Bang Tara ini sekarang sih sebagai full time YouTuber, tapi kan bahkan sampai sekarang juga masih jadi komikus, masih bikin komik, bikin juga, pokoknya ngerti lah tentang visual, nonton Ghibli juga pasti. Nonton banget kan. Nah, makanya kita undang Bang Tara dari orang bahkan. Kita undang Bang Tara mau ngomongin Studio Ghibli yang dipakai AI inilah pokoknya gitu. Nah, berarti pertanyaan pertama yang mungkin jadi concernnya kita juga ya. Kayak sebenarnya kalau dari kacamata seorang seniman yang bikin komik, yang nonton juga Ghibli-nya, ngelihat tren ini muncul apa Bang? Jadi pertama-tama dulu ya. Yes. Udah kayak apa gitu. Iya. AI itu kan bahasa Inggris ya. Kalau Indonesia yang nyebutnya AI gitu kan. Cuman AI itu pertama kali dia itu karena dia minum APTX 4869. Dia mengecil badannya jadi teman Conan. Nah, itu AI bara. Enggak itu dong. Kalau yang kemarin itu ribut-ribut. Jadi itu ada cerita itu Mbak. Dari saya pribadi ada ceritanya ya. Coba. Aku itu kan pertama kali banget itu 2 tahun lalu itu 2023an ya kalau nggak salah. Itu aku sama editor aku yang dulu. Itu aku ingat banget lagi bikin komik judulnya Dia Lagi. Itu komik aku yang pertama dan volume pertama aku lagi mau rilis tuh, lagi gambar kan lanjutin gitu kan. Itu ingat banget pada saat itu 2023 tuh. Tiba-tiba editor aku pada saat itu, Bang lihat deh Bang. Waktu itu yang di Midjourney ya. Aku jujur sampai sekarang belum pernah pakai tuh Midjourney. Sampai sekarang belum. Oh, belum ya. Aku belum pernah. Terus ini Bang, lihat Bang, dari ngetik doang jadi gambar gitu. Iya. Reaksi jujur aku saat itu yang waktu itu lagi bikin komik. Ya, dari ngetik doang nih jadi gambar. Coba lu ketik ini. Tuh ketik lagi coba. Cuman kan pas ketik lagi udah enggak bisa tuh. Kan ada ininya kan dulu kan, ada apa? Di Discord ada kayak cuma berapa kali udah enggak bisa lagi gitu. Batasannya dulu ya. Wah, gila sih gawat. Wah, udahlah. Ngapain lagi gue bikin komik lah, udahlah. Jujur. Tapi sambil bercanda waktu itu aku gitu kan. Terus kayak, udahlah, udah enggak bisa nih. Wah, nih masa depan nih kayak gini nih sekarang nih, gambarnya masih kayak kartun-kartun gitu kan pada saat itu. Ini tahun depannya pasti jadi tambah bagus nih. Udah. Jadi aku waktu itu kayak gitu. Terus enggak lama 6 bulan kemudian apa enggak salah. 2023 tengah apa akhir gitu. Itu aku mulai kenal tuh yang namanya software AI, ada namanya Stable Diffusion. Itu yang benar-benar gratis terus open source kan. Berdua tuh ngulik-ngulik sama editor segala macam, coba ngulik-ngulik buat bikin thumbnail gitu kan. Awalnya yang ngulik terus di situ kaget banget sih. Waktu itu belajar Stable Diffusion sampai bisa waktu itu bikin ya kayak The Rock gitu kan, bikin meme The Rock makan batu lah, tapi gambar lu kan gitu-gitu. Terus aku post di Instagram waktu itu, wah gila sih. Pada saat itu jujur ini gila sih. Kedepannya ini bisa, ya pada saat itu aja 2023 aja udah bisa serial itu. Kedepannya gimana gitu kan. Dan kalau mau jujur yang kayak kemarin ala-ala Ghibli segala macam dari 2 tahun lalu tuh bisa. Jadi buat teman-teman yang masih awam gitu ya,
Jadi ada dua tuh untuk AI ini, ada yang berbayar pastinya kan. Betul. Yang disediain sama ya company-company itu kayak Midjourney lah, apa segala macam. Berbayar ini biasanya pastinya heavily sensor. Jadi kita tuh nggak bisa sembarangan tuh. Kalau misalnya kita ngetik kayak misalnya di kemarin yang lagi rame kan Sora. Iya, betul. Punyanya OpenAI kan. Kita misalnya ngetik artis siapa kita mau buat tuh, nggak muncul dia akan dibilang oh mohon maaf ini adalah orang asli, kita nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita ngetiknya secara parodical atau sesuai hukum gitu ya, kan mereka tuh hukumnya ini banget kan. Ya di seluruh dunia sih pastinya ya. Tapi maksudnya ada hukum parodi. Kalau parodian nggak apa-apa tuh. Atau malah mocking alias jatuhnya ke criticism. Jadi kalau misalnya kita malah ngata-ngatain malah muncul. Jadi misalnya kita kayak ngetik nih, misalnya nih, dan ini jujur banyak tuh di Sora, bukan saya nih ya. Ini jujur di website Soranya ada. Misalnya Presiden kan misalnya gitu lah ya. Ya tahu lah siapa gitu kan. Nggak muncul tuh kalau kritik-kritik. Tapi misalnya Presiden Amerika ini lagi makan di suatu tempat makan, muncul karena jatuhnya ke parodi. Iya. Dan soal hukum gini juga saya kan sebenarnya saya bukan ahli hukum ya. Iya. Cuman mau nggak mau saya jadi agak ngerti juga karena pengalaman saya sebagai YouTuber juga. Oke. Jadi kalau Mbak belum tahu, saya itu dulu kan omnivora juga YouTubernya ya. Bikin film juga, short film, visual effects juga. Saya pernah di-hire sama Steven Spielberg dulu tahun 2012 pun dari akun saya yang Taras Movie. Karena dulu sering-sering upload visual effects kan. Nah dulu aku kan bikin akun-akun di YouTube tuh karena awal hobi kan. Jadi apa yang aku suka aku bikin tuh. Suka bikin film, Taras Movie aku bikin. Suka bikin game, Taras Game aku bikin. Yang game ini yang agak bikin tegang. Karena game ini kan aku upload video game. Tapi kan sebenarnya itu bukan hak cipta aku. Aku mainin kan tapi dapat duit gitu, tapi kan bukan punya kita. Nah kita itu dulu tuh berkutat tuh dalam arti gimana ya supaya bisa nih diduitin, karena setelah lihat belajar sendiri tuh akhirnya tuh tentang hukum apa segala macam, ada kan yang namanya gray area, yaitu yang belum jelas lah maksudnya. Gray area itu maksudnya kayak bukan open source, apa istilahnya? Apa istilahnya Mas? Ya memang yang nanya warga. Jadi kita bisa ya memang bisa lah gitu. Datanya memang sudah publicly ada open. Gitu. Iya. Jadi kita bisa di situ. Nah, itu jadi secara hukum tuh masih abu-abu. Oh gitu. Nah, kita tuh kalau game tuh mainannya di situ. Sebenarnya gitu kan. Jadi berarti kalau orang ngupload lagi main game sebenarnya ada hukumnya, nggak boleh harusnya. Itu gray area. Jadi kalau misalnya company game tuh mau kayak nggak bisa ini punya kita, ya bisa aja karena itu gray area, literally nggak ada hukumnya. Jadi kalau mereka mau misalnya cari cara untuk itu bisa, tapi kita pun ya cari cara untuk nggak apa-apa bisa juga. Itulah enaknya kalau main di gray area gitu. Nah terus pada saat itu tuh ada kalau untuk main game ya ada ibaratnya kayak third party yang mempelopori untuk supaya kita nih yang gamer pada saat itu tuh secara hukum ada backupnya lah. Dulu tuh ada namanya Machinima, kalau teman-teman pernah dengar kalau di dunia game. Jadi terbantu tuh kita. Terus lagi-lagi tapi masih tegang. Jadi ada beberapa company saya ingat banget tuh dulu main Final Fantasy 13 game itu dari company Square Enix kan, itu semua video saya di-ban. Jadi tidak bisa tayang di seluruh dunia. Itu pernah tuh. Itu termasuk dulu yang paling lumayan inilah. Karena apalagi company Jepang kan, biasanya mereka paling strict tuh soal hak cipta kan. Sampai akhirnya ya tahu sendiri makin kesini ada yang namanya PewDiePie ikut memomulerkan dan membuka mata-mata para company game ini bahwa ini gratis ya, apa istilahnya? Promosi gratis ibaratnya. Jadinya berubah tuh spektrum. Yang tadinya mereka kayak, itu kan punya kita, lama-lama, toh gray area gitu kan. Terus mereka promoin gratis, ya udah. Akhirnya jadi malah industri berubah. Malah jadi saya rasain tuh sejak 2014 ke atas, udah gaming makin naik akhirnya ya udah. Saya aja yang jujur tadinya lebih sering upload di Taras Movie, jadi Taras Game lebih banyak. Oh I see. Karena Taras Movie tuh Mbak sampai sekarang. Karena dulu Taras Movie kalau bikin satu video aja syuting gitu kan, bikin visual effects segala macam. Dulu aku pernah seminggu sekali itu bagi aku rekor. Karena biasanya tuh sebulan sekali bikin video aja. Karena kan lama banget, rendernya 3D lama. Kalau game cepat ya berarti ya? Kalau game ya jujur aja tinggal main, edit. Iya. Jadi bisa daily lagi sekarang kalau pakai live stream kan. Oh iya bener-bener live stream baik banget. Nah terus nyambungnya kayak tadi AI itu adalah sebenarnya aku pengen bahas ya itu dia tadi dulu tuh bahwa di hukum itu ada namanya gray area kan. Yes. Nah ini dia tuh yang sering dipakai sekarang sama
company-company AI ini bermain di gray area. Makanya kalau Mbak ke kayak Sora gitu kan, bisa tuh typing yang tadi saya bilang kan, siapa. Sebenarnya nggak muncul, tapi kalau udah ngarahnya abis itu ke parodi muncul, karena ini muncul. Dan kalau soal yang Ghibli kemarin itu, karena dia style, nah ini saya udah lama juga sebenarnya, bukan karena pas lagi yang rame ini. Dari dulu style itu emang nggak bisa di copyrightin. Betul. Itu aku pernah nanya dari dulu. Tapi yang bisa di copyright apa dong Mas Bade? Jadi yang bisa di copyright adalah kalau udah jadi sebuah produk yang misalnya kayak gini. Ini Akira Toriyama bikin stylenya kayak gini, dia gambarnya. Dia bikin Dragon Ballnya bisa. Ceritanya, komiknya itu bisa di copyrightin. Ini tentang ini copyright. Gitu. Makanya berarti signaturenya si Ghibli yang kayak forest lah, terus pastel-pastelnya itu nggak bisa sebenarnya tidak bisa di itu ini ya di copyrightin ya. Dan itu bukannya saya kayak belain AI gitu kan. Emang enggak, saya cuma ngomong ke seadanya, emang kayak begitu. Itulah sedihnya. Saya juga pengen style gue ini. Tapi saya ngerti juga kenapa ada hukum yang style itu tidak boleh di-copyrightin. Karena style itu pasti akan heavily inspired dari suatu hal, atau nanti akan ada kemiripan karena style kan. Gaya. Betul. Bahayanya kalau style itu di-copyrightin, ada mirip dikit aja berantem orang. Karena chaos pasti. Coba aja kalau misalnya teman-teman bayangin nih, style dihak ciptain. Banyak banget kreativitas ribut. Seniman lain juga kali ya? Akan pasti ada mirip dikit. Ini kayak mirip punya gue tuh. Padahal nggak sengaja misalnya miripnya. Nggak sengaja misalnya satu ngelukis di Indonesia, satu ngelukis misalnya di Brunei Darussalam misalnya gitu. Tapi nggak sengaja, style sama. Masa bisa tuntut-tuntutan, nggak enak kan? Itulah. Tapi itu kan berarti mungkin ada pengaruh, bukan pengaruh sih, ada kaitannya dengan plagiarisme ya. Plagiarisme. Tapi kalau misalnya untuk si plagiarisme itu sendiri ada titiknya nggak sih itu disebut plagiarisme? Kalau itu kan tadi kayak ya mirip dikit doang gitu kan. Kalau di seni komik misalnya aku sih kalau mau dalam seni, dalam apapun ya, karena juga pengalaman pribadi juga. Misalnya aku gambar nih, aku nggak sakit hati kalau style aku ada yang niru. Tapi kalau ide ada yang niru, itu aku sakit hati. Karena emang yang paling sakit tuh kalau ditiru tuh ide menurut aku. Kalau ide, dan itu sering terjadi apalagi di dunia. Kalau idenya abang misalnya apa? Ya ide itu ibarat gini tadi, ibaratnya kita ngomongin lagi kayak tadi Akira Toriyama bikin Dragon Ball misalnya. Ibaratnya dia udah gue cita-cita nih pengen bikin komik Dragon Ball. Dicerita ke temennya misalnya nih, gue pengen bikin ya nanti suatu saat ada komik kayak gini-gini 7 bulan naga. Gitu temennya nggak denger nih, temennya sih bikin. Iya itu males sih. Bangke sih bang. Dan itu sering terjadi by the way. Saya pengalaman juga pernah. Saya pernah polos banget. Waktu itu adalah teman agensi iklan gitu kan. Tar lo ada ide nggak? By phone doang nih, nggak ada hitam putih, nggak ada apa. Ada gue ide. Saya sebutin semua ide. Oke, ini kejadian beneran lo by the way. Udah nggak ditutup. Oke sip. Nanti lu gue kabarin kalau iklannya udah mau jadi atau kita mau bikin iklannya. Set, udah lama nggak ini. Dia lupa kalau kita temenan di Facebook. Ya kan? Jadi iklannya dia post status. Jadi iklannya gini-gini. Ide gua tuh. Inbox. Kenal idenya deh. Di blok sampai sekarang. Oh serius? Tapi jangan pernah cerita sama agensi iklan ya guys. Jangan. Ya nggak ada hitam di atas putih, jangan. Iya. Mereka require anak-anak magang juga. Pura-puranya kan supaya fresh idea. Enggak ya teman-teman. Tidak. Itu untuk dulu saya di dunia film. Gratis. Saya di dunia film dulu mbak. Ya banyak lah yang lu nggak dibayar, ya yang penting gue masuk kredit. Iya. Dalam arti sih portofolio banget gitu kan. Betul. Sedangkan kita bukan sombong. Kita Taras Movie bikin short film aja yang kemarin tuh ada yang kata Mas tadi nggak rilis episode 2-nya ya. Tukang kipas sutradaranya saya bayar. Jauh-jauh dari Kalimantan. Ongkos pesawatnya saya bayar. Ibaratnya gitu, karena dia juga jadi aktor juga di background istilahnya aktor tambahan, tapi juga pas lagi nggak ada ininya. Karena kebetulan saudara juga kan, kipasin gue aja. Itu saya bayar. Iyalah, gitu, harusnya seperti itu. Mana tadi beritanya? Coba kita lihat ya. Ada banyak berita bang sebenarnya. Ini seniman kritik foto AI ala studio Ghibli, ChatGPT tabrak hak cipta tak beretika. Ini sebenarnya ada yang jadi ChatGPT itu udah ngasih defense sebenarnya bang. Dia bilang kayak kan orang pada nanya, itu emang izin ke studio Ghibli. Terus dia bilang itu tuh datanya publicly open. Jadi kita nggak nyuri katanya gitu. Ya sama lah ya. Kayak yang tadi ya. Ini juga menarik sih. Kemarin tuh ada juga saya sampai ngebahas bareng sama subscriber, sama teman-teman saya gitu kan. Nah masalahnya yang harus diketahui juga, kenapa nih banyak ribut-ribut, tapi ada yang kalem. Ada yang, ini kalau mau saya buka semua tabir nih, ada yang belaga ribut di dalamnya kalem.
Nah itu maksudnya apa? Ntar saya jelasin nih. Karena jawabannya sebenarnya sederhana. Di luar sana itu berlapis-lapis Mbak. Betul. Maksudnya gini, misalnya kita ngomongin satu aja deh, desainer. Berlapis tuh, ada yang freelance, ada yang kerja di ini, karena ada yang company gede, ada yang udah gede banget. Nah pendapat dari mereka pun berlapis-lapis. Nah saya punya temen, jujur aja kebanyakan malah yang gede. Karena bukan saya dulu kan emang di dunia itu kan. Terus tapi saya juga banyak temen, terutama subscriber, itu di lapisan bawah. Makanya saya juga ngedengar semua nih dari yang atas sampai bawah. Nah jujur yang rata-rata AI gue pakai, apaan sih lu ribut-ribut AI gitu yang di atas-atas, yang company mereka pun udah berpakai AI semua. Malah kemarin juga ada subscriber juga yang komen di video saya yang itu saya bacain gitu kan ya. Ternyata ya udah mereka ya itu bang kita juga awalnya skeptis kan. AI gimana ya? Karena kah istilahnya menghilangkan pekerjaan saya gitu kan ya. Tapi ternyata pas company saya maksa pakai AI ya udah kita mau nggak mau nurutin kan. Ternyata malah mempercepat gitu kan. Bener. Terus banyak yang gosip di luar yang bilang mengurangi akan ntar berkurang nih yang dibutuhkan orang. Justru malah satu orang itu jam kerjanya berkurang. Yang tadinya berapa jam jadi cuma ini. Dan terus saya cobain dong karena saya dengar gitu kan. Apa saya cobain. Saya implementasikan ke hal-hal yang saya kerjain. Hal terbaru paling baru banget nih kemarin. Saya baru bikin short film nih sama editor saya yang ganteng gitu. Mantap. Main syuting aja. Jujur aja tuh. Karena di dalam otak kan saya kan pengalaman visual effects. Asik. Sombong dalam hati nih. Ada scene gitu kan. Jadi scene-nya tuh ini orang berdiri melihat rumahnya di depannya tuh kebakaran. Oke. Ceritanya flashback ceritanya gitu kan. Udah nih main syuting aja set gitu kan. Taruh komputer, taruh dulu. Jadi dia berdiri nih, ini kamera dari sini dari arah saya. Ini berdiri, ini rumahnya bener. Di sini ada pohon nih. Ada tanaman-tanaman kecil gitu. Ini yang lupa nih. Udah gitu tanamannya jarang. Kalau tanamannya lebat, mungkin teman-teman yang tukang visual effects saat ini dalam hati ini udah kalau lebat enak di roto istilahnya. Roto tuh kayak di masking gitu Mbak kalau di Photoshop. Tapi kalau di video kan harus frame by frame gitu kan. Walaupun sekarang udah ada tuh roto brush namanya kalau di After Effects atau di kemarin sih di DaVinci Resolve sih itu gila sih AI-nya. Itu udah rotonya udah gila banget by the way. Nah itu ada dua cara nih kalau teman-teman yang tukang visual effects kan pasti nih kalau misalnya yang nonton. Kalau cara males misalnya kita mungkin roto yang sebelah kiri daun taruh elemen api set paling di After Effects kasih glow dikit itu cara males tuh udah plug tapi itu pun hasilnya ya nggak terlalu realistis. Kalau mau cara rajin ini ilangin aja nih pohon bikin pohon 3D baru taruh api 3D terus bikin lagi 3D orangnya sama rumahnya buat matte shadow sama ininya lightingnya set ekspor semuanya ke After Effects atau ke Fusion. Set render juga lama pasti Mbak. PC pasti minta dekolgen. Nah habis itu ini ilmu loh ini. Pas udah semua jadi biasanya itu lama lah. Terus kemarin saya coba iseng aja pakai set taruh ketik depan rumah kebakaran. Itu saya yakin saya kasih ke teman-teman saya yang tukang visual effects. Karena di Indonesia semuanya tukang ya. Tukang sulap, tukang edit. Tukang edit. Saya kasih ke teman saya. Pasti jawabannya sama. Karena pertama kali saya lihat jadi hasilnya. Itu saya aja yang bisa visual effects saya langsung bilang, ini gila. Itu realnya tuh bener-bener tuh api ya. Terus menghasilin cahaya di rumput-rumputnya per daun ada cahaya. Terus di orangnya gitu. Wah ini gila sih. Udah sejago, udah secanggih itu ya. Dan 2 menit. Wah. Itu masalahnya 2 menit. Iya benar. Gitu. Nah biasanya kayak gini tuh menimbulkan concern baru. Biasanya pasti kan orang pasti kalau gitu semua orang bisa bang. Bener. Semua orang jadi bisa. Ibaratnya orang aja ya tinggal taruh doang terus nge-prompt. Semua orang bisa gitu kan ya. Betul. Nah cuman kalau yang saya lagi-lagi karena pelajarin lagi gitu ya. Akan kebagi 2 lagi sih. Gimana? Karena pertama-tama yang saya 2 menit tadi itu pakai website langganan mahal. Menurut saya yang udah pasti dedikasiin diri dia untuk langganan tuh pasti profesional, yang udah pasti dia ngasilin duit lagi buat dia. Terus kedua kalau mau manual bisa pakai PC. Aku juga udah nyoba juga. Itu pakai ya ada namanya Confi UI. Terus pakai ada kalau buat video sejauh ini yang bagus tuh aku pakai One, Hunyuan segala macam lah.
Ya kan nyobain tuh, set, PC sih mau meledak sih. Padahal itu udah pakai, itu udah settingan yang high banget, udah pakai RTX 4090, itu tetap mau meledak PC. Itu 5 detik doang loh, 5 detiknya mau meledak. Jadi rata-rata pasti orang pakai itu. Nah, concernnya orang kan banyak, berarti nanti akan semakin banyak saingan gitu kan ya pastinya kan. Pasti. Karena nggak enaknya software ini tuh yang di sama company AI ini, mereka promoinnya tuh ke semua orang, maksudnya orang awam semua pun orang bisa jadi orang bisa. Bener. Sebenarnya kalau misalnya seandainya mereka ini malah bikin software yang khusus kayak misalnya After Effects lah atau DaVinci Resolve, saya yakin nggak ada yang protes karena kan ke orang yang tepat, ke orang-orang visual effects, ke orang-orang desainer, pasti malah mereka yang wih gitu kan. Saya aja ibaratnya kalau saya bayangin nih ini software semua ini ada di semua ini ada di saya tempat software saya ngedit itu sih saya girang sih. Apalagi kayak kemarin DaVinci Resolve juga yang saya pakai buat ngedit tuh. Itu kemarin baru update DaVinci Resolve 20 itu gila AI-nya semuanya. Wah. Itu kalau mau bikin dulu saya pernah mau bikin film di mana konsepnya adalah subjeknya doang yang berwarna, backgroundnya hitam putih gitu. Dulu tuh mikirin rotoscopingnya mikirin aja udah mau pingsan apalagi pas ngerjainnya gitu kan. Itu kalau mau tahu Mbak kemarin update itu cuman ada orang nih digarisin dong gini, set si DaVinci Resolve udah tahu itu orang, jadi udah ke roto langsung. Seorangnya itu terus kita pencet itu cepat banget. Justru di sini aja Adobe kan, ini boleh ya kan nyebut Adobe gitu ya. Adobe aja kalah jauh sih ya, Adobe tolong. Masalah DaVinci Resolve saya beli sekali, ya memang harganya agak lumayan 6 juta setelah pajak. Tapi Adobe setiap bulan anggaran 700.000 update-nya mana? Iya lagi. Tapi lumayan mahal ya berarti kayak gitu ya sebenarnya ya. Mahal gitu. Jadi ya concernnya kan itu sebenarnya, makanya banyak orang, berarti orang awam. Nah itu terjadi juga di yang Ghibli ini kan. Rame-rame kemarin kan karena orang awam bisa nge-prom style Ghibli. Iya lagi jadi muncul Ghibli. Jadi ya teman saya yang temen aku yang gambar tuh kayak lo. Yang nge-prom doang gitu kan. Betul. Cuman lagi-lagi aku awal juga kayak wah kedepannya gawat sih gitu kan. Tapi setelah pikir-pikir kadang-kadang kita lupa bahwa kita di hire orang atau kita meng-hire orang itu bukan cuma karena skill, tapi karena waktu. Aku aja yang bisa videografi ibaratnya gitu kan, yang aku juga bisa bikin poster sendiri ibaratnya atau gimana. Pas nikahan tetap aja orang untuk bikin fotografi nikahan, videografi nikahan. Jadi itu jangan lupa juga. Dan kemarin tuh aku pas lagi panas tuh kan, aku bilangin ke teman-teman aku yang panik, ngapain lo panik? Saya bilang, ini kan FOMO sementara. Nanti lama-lama mereka, yakin lu redup ya karena gini. Yang emang bukan pekerjaan lu, ya lu akan cuman gitu tuh sudah karena bukan pekerjaan lu. Setuju kalau itu. Ya kan ibaratnya kayak kalau koki gitu kan ya, lu masak tiap hari. Tapi kalau misalnya lu kayak cuman gue lagi pengen masak aja nih ikan tuna misalnya kalengan, ya udah lu sekali masak udah gitu. Gitu kan ya. Ya kalau makan mungkin tiap hari lah. Ya hal lain lah misalnya gitu. Ya kalau lu bukan pekerjaan lu pasti nggak akan tiap hari. Ya terbukti sekarang aja udah mulai reda di mana video ini dibuat ya. Iya benar-benar sih. Karena harusnya gitu ya kan nggak cuma skill. Orang hire orang tuh karena waktu. Iya efisiensi gitu. Ya. Tapi sebagai fansnya Ghibli pas awal-awal muncul, Bang Tara gimana? Nah mirip banget lagi kayak gitu tuh kayak. Ya. Itu juga aku banyak jawaban atau aku juga gimana jawabnya ya? Karena gini, aku tuh dari dulu juga aku bukan spesifik suka Ghibli banget juga. Suka banget semua Jepang. Tapi semua hal yang animasi yang seni-seni gitu juga aku suka banget. Dari dulu Disney lah semuanya pastinya kan. Iya. Nah, cuman pas lagi masalah yang kemarin rame itu kan yang pas disambung-sambunginnya sama video Ghibli yang 2016 tuh yang dia bilang gak suka ya. Bilang gak suka. Tapi kalau misalnya kita nonton semua videonya itu, karena aku nonton udah lama itu videonya. Oh gitu. Itu kan video dari NHK punya tuh kan. Itu fullnya itu kan memperlihatkan sehari-hari dia. Terus kebetulan di salah satu party video itu ditunjukin tuh ada tim anaknya kalau nggak salah. Itu kan timnya tim anaknya sendiri tuh. Yang tiba-tiba Pak, saya ada sebuah ini baru nih, loncatan baru untuk industri kita gitu. Apa dia lagi senang tuh. Apa awalnya gitu kan. Terus ini banyak orang nggak tahu juga karakter si Bapak Hayao Miyazaki ini. Makanya aku di video itu tuh aku jelasin detail banget tuh. Udah kayak jelasin ke orang awam juga. Karena banyak orang nggak tahu Hayao Miyazaki ini kayak apa orangnya. Hayao Miyazaki ini adalah orang yang dia kalau kerja itu sampai dia pernah bilang, gue tuh kalau kerja kalau perlu gue sampai mimisan nggak apa-apa. Oh, itu orang yang satu workaholic. Iya. Kedua dia itu orang yang
yang jiwa seninya emang gila banget sih. Aku aja kalau nonton film-film dia, film-film beliau, bagus-bagus ya. Itu wah, humanis indah banget. Ya, dan semuanya tuh gimmick Mbak kalau Mbak nyadarin. Mulai dari ada yang judulnya Kiki Delivery Service. Tahu nonton, kan? Lucu banget. Yang itu lucu banget sih, yang tentang penyihir. Kalau yang kecil apa ya Mas? Yang dia anak kecil nanti dia ketemu laki-laki yang sakit. Itu kalau nggak salah itu buatan anaknya, tim anaknya kalau nggak salah. Aku juga lupa judulnya tuh. Masih mirip banget sih. Itu aku nonton bareng papaku tuh. Udah lama banget itu berarti ya. Aku masih nonton. Masih sempat. Iya. Masih nonton. Terus aku nonton sama papaku tuh dulu yang aku ingat Spirited Away. Iya, aku juga nonton. Gitu. Udah ada Netflix sekarang soalnya. Itu aku ingat banget nonton Spirited Away sama Rom Baba. Itu tuh aku ingat banget dulu kayak freaky tapi beautiful tapi freaky. Aneh ya? Gitu kan. Babi-babi. Ternyata pas udah selesai nonton semuanya filmnya beliau itu pasti kita ngerasain wah gila sih. Ini yang bikin ini pasti ngerti kemanusiaan banget tuh. Jadi pas kita nonton itu bayangin dia bikin film tentang babi naik pesawat. Iya, itu kalau mau kita dengan akal sehat aja. Kayak, ya udah gitu. Iya kan? Kita ngeliat poster gitu opo banget. Iya, pas nonton ternyata mata lelaki keluar juga gitu. Berarti kan ini yang bikin nih udah paham banget tentang kemanusiaan itu ibaratnya. Ya tipikal orang tua yang udah ngerti banget lah, udah panjang hidupnya lah terus dia bikin gitu kan. Terus dia kebetulan suka seni. Udah asam garam kehidupan bener. Iya, betul. Ibaratnya gitu. Nah, terus beliau itu kan harusnya pensiun udah. Literally udah pensiun, udah menyatakan saya pensiun. Iya, 80 berapa gitu umurnya. Terus dia menyatakan saya udah pensiun gitu. Suatu saat dia naik kereta, di kereta itu ada TV-nya kan. Terus ada iklan tentang anime mau keluar, kebetulan animenya anime buka-bukaan gitu. Di situ dia bilang, "Ini masa depan kartun Jepang nih. Gua nggak jadi pensiun." gitu. Cuman gara-gara dia ngeliat begitu dia gak jadi pensiun. Wah gila ya. Jadi maksudnya biar tahu dulu karakter orang ini tuh kayak gitu. Gitu kan. Tiba-tiba ya kejadian yang video itu. Ya kan dia lagi apa nih ada hal baru dari kalau nggak salah sih kemarin ada info baru dari subscriber saya itu tim anaknya sendiri. Jadi tim anaknya tuh Pak ini ada teknologi baru gitu. Itu tahun 2016 tuh. Belum ada AI kayak sekarang nih, belum ada. Jadi artificial intelligence tuh ya ibaratnya ya artificial intelligence kayak ya HP kita juga artificial intelligence, bukan berarti AI yang sekarang gitu. 2016 tuh dikasih lihat tuh kalau Mbak lihat video fullnya kan. Mereka tuh lagi bikin AI di mana bisa bikin jalan sendiri tuh zombie yang CGI gitu kali ya. CGI zombie. Dikasih lihat ke orang yang modelan kayak begitu. yang ibarat jiwa manusianya tuh gitu banget lah gitu. Pantes. Langsung dia ngomong pas ditanya gimana menurut Bapak teknologi ini. Kan hanya teknologinya padahal kan bisa bikin otomatis jalan sendiri tuh si zombinya itu, which is sekarang udah banyak banget software-software yang apalagi buat game gitu kan yang auto jalan apa segala macem. Terus jawabnya si Hayao Miyazaki pada saat itu jadi gini, saya punya teman ya jalan aja kayak gini nih sengklek, motos aja dia susah katanya gitu. Lu bikin software kayak gini, ini jijik gue gitu. Udah gitu temennya di sebelahnya nanya lagi, emang kedepannya mau apa sih bikin AI ini? Ya buat bisa kita gambar sendiri gitu. Terus orang gabung-gabungin dengan kejadian sekarang. Tapi yang plot twistnya adalah itu kan timnya anak sendiri. Dan di video lainnya itu dia udah bilang si Hayao Miyazaki, ya anak saya udah nemuin tim sendiri bagus udah kayak gitu. Jadi saya bilang oke, ini lucu aja nih plotnya ya kita nggak tahu ya. Tapi plotnya saya kalau misalnya lucu, kalau misalnya ternyata mereka juga kan gini. AI itu sebenarnya teman-teman lagi-lagi buat teman-teman belum tahu. Mungkin teman-teman tahunya ngeprom jadi terus datanya diambil dari semua data makhluk hidup di muka bumi ini gitu kan ya. Padahal ada software open source kayak Stable Diffusion. Itu kita masukin gambar kita sendiri jadi Laura dan saya pernah ngelakuin. Jadi saya pernah karakter komik saya bikin Laura capek sih. Ngetren Laura tuh capek banget ngetren gambar kita sendiri. Habis itu jadi kita bisa ngeprom. Gunanya apa Bang? Lu bisa gambar kok pakai AI. Loh. Ada gini, gimana ngejelasinnya ya? Kalau kita sebagai orang sering gambar, itu ide ada. Tapi untuk aplikasiin ke itunya belum tentu. Itu sketsa bisa ratusan kali. Gambar hapus. Ujung-ujungnya masih pakai sketsa yang pertama. Itu sering banget terjadi. Pakai AI, gampangnya misalnya gini. Mau karakternya kelihatan dari atas, ngeprom karakter kelihatan dari atas. Oh kayak gini. Udah nggak perlu deh tuh membantu ya ratusan sketsa lagi. Makanya saya bilang mempersingkat efisiensi waktu bener. Ini yang terbaru kemarin nggak tahu bener apa nggak ya, ini jujur saya belum cross check sih, tapi kan nggak tahu lagi kemarin yang si siapa Eiichiro Oda katanya pakai AI buat itu. Ya emang
Banyak. Aku pas ngedit video itu yang aku upload di Taras Network itu literally aku iseng cari company studio animasi Jepang yang pakai AI. Aku lihat tuh. Banyak banget. Bahkan gitu kan. yang kartun-kartunnya bagus-bagus masih pakai. Dan makanya ini lagi yang banyak orang protes kan, buat background, buat ini. Iya. Kita lihat kaget juga sih. Itu. Nah, terus biasanya yang diprotes tuh ujung-ujungnya Mbak itu dua. Pertama-tama karena kok itu secara hukum gimana gitu kan. Itu susah. Nah, secara hukumnya itu dia masalahnya ya emang karena di ranah abu-abu. Iya. Percaya nggak percaya teman-teman, ya maksudnya di ranah hukum yang sama ya. Di Amerika pernah ada orang pelawak ngebuka toko namanya Dumb Starbucks dan lolos dari hukum. Karena dia ada kata dumb-nya. Bodoh gitu dumb. Dia tambahin dumb doang nih. Logonya sama Starbucks, Dumb Starbucks. Orang bingung kok bisa lolos dari hukum karena masuk ke parodi. Starbucks mau nyerang berkali-kali nggak bisa, tapi akhirnya jatuh juga. Starbucks nemu celah nyerangnya dari kesehatan secara makanan. Karena dia mau nggak mau harus masukin itu sebagai parodi dan bukan ini makanan. Jadi kena di situ dia. Oh lu nggak ada nih untuk label kesehatannya gimana? Akhirnya kena. Udah. Tapi secara itu bisa bikin toko jadi tokonya berapa tahun jalan. Gitu. Nah itulah ranah abu-abu. Emang ada. Nah itu nggak bisa. Nah itu udah gitu katakanlah kita mau ini. Dan berkali-kali kan orang udah nuntut sebenarnya company-company AI ini lolos terus, selalu menang terus ya karena emang kenyataan ini saya bukan lagi gimana tapi emang buka kenyataan aja, emang kenyataan pahit kadang-kadang. Tapi emang kenyataan seperti itu. Iya, sampai sekarang juga nggak ada hukum yang ini sih. Maksudnya baik di Indonesia, di US aku nggak tahu ya. Tapi di Indonesia pun sejauh yang ku search itu kan adanya surat edaran ya yang mengatur AI. Tapi maksudnya itu pun belum di establish. Karena kalau kita mau karena kalau mau pikir-pikir lagi juga, kan awal-awal juga banyak kan. Terus aku juga mikirin, wah nih kayaknya harus ada regulasinya deh. Tapi setelah dikira lagi, regulasi udah ada. Sekarang mau apa ya? Misalnya ada bener-bener copy paste gambar. Itu udah maling dong. Misalnya kayak kita ada gambar orang lagi megang pedang ngadep sini. Terus tiba-tiba dia nge-prom AI sama gitu, sama persis 100%. Itu kan udah ngopi kan, jatuhnya bukan ini lagi kan, bukan gray area lagi kan. Ya itu bisa kita dengan mencuri lah. Tapi kayak gitu kan? yang ini Mas, tau gak yang AI yang suka bikin, kan sekarang AI yang bisa bikin video ada. Terus juga yang terakhir tuh ada presiden kita dan presiden dulu yang gambarnya tidak senonoh, itu kan gak bisa ditangkap orangnya karena belum ada regulasinya deh kayaknya. Jadi sebenarnya regulasi bisa dipakai kan kalau untuk fotografi masuknya ke hukum fotografi. Nah masalahnya kalau yang tadi yang saya tahu tuh yang mana maksudnya. Tapi takut deh karena mocking nggak tahu juga, saya nggak begitu ngerti hukum ya. Tapi bisa kan, jadi kalau itu bertebaran di mana-mana karena jatuhnya ke mengkritik. Sebenarnya nggak bisa. Itulah susahnya. Itu kenyataan pahit, tapi itulah makanya gitu kan. Makanya aku bilang kalau misalnya ada yang nanya bahayanya AI apa sih Bang Tara? Bahaya AI itu cuma satu. Kalau dia di orang yang nggak benar. Dia pegang orang nggak benar. Ya berarti kayak bom. Bom kan pertama kali diketemuin kan buat ngebom gunung biar bikin jalan cepet kan daripada kita gali-gali gitu kan ya. Tapi di tangan orang yang salah perang segala macam pistol ya kan gitu-gitu segala macam ya sama ya juga gitu. Exactly. Ibaratnya gitu. Ada warga mau nanya Bang. Warga. Ada warga. Bang Tara, saya mau nanya nih. Jadi sebenarnya salah nggak sih menurut pendapat Bang Tara ya? Buat orang-orang yang ngebuat jasa prompting buat Ghibli dan disebar di marketplace tuh. Ada 10.000. Mahal banget 9.000. Ini edit foto lagi Ghibli. Jadi sebenarnya kalau mau jujur ya ala-ala kartun, ala-ala Ghibli aja, style Ghibli ini udah dari 2 tahun lalu. Di luar negeri itu ya udah ada yang jual sampai $10 segala macam dari 2 tahun lalu udah ada. Nah cuma kan baru viralnya kan viral banget nih tahun ini kan. Sampai bikin-bikin kayak gini. Ini jujur ya, kalau kayak gini aku pernah bilang gini, ada temen aku yang emosi banget kan. Tuh kan ntar kayak gini nih, akhirnya jadi sebagai seni tuh akan berkurang kesenian apa segala macam. Otentiknya katanya nggak ada lagi ke depannya gitu. Terus kalau saya gini, saya duduk, terus saya merem, saya bayangin beneran aja, kita bayangin aja, oke bayangin nih katakanlah ke depannya ini akan makin gila gitu kan ya, AI bakal makin, terus semua orang bakal makin ini. Pertama kalau saya jawab dari seni dulu, menurut saya teman-teman tuh nggak usah takut. Kenapa? Karena setiap karya itu akan menemukan tuannya. Gitu. Kenapa? Apalagi seni. Seni itu sebenarnya enaknya seni dia unik.
akan ada orang yang suka suatu seni karena seninya itu. Itu pertama. Jadi misalnya kayak saya nih, saya suka misalnya Studio Ghibli, bagus ya secara seni apa tuh. Yang saya tahu core dia bergambar beneran apa segala macam. Ya saya akan terus suka Ghibli. Ada orang nih niru-niruin apa segala macam, nggak peduli gitu kan. Karena saya suka seninya ibaratnya gitu kan. Jadi seni itu menurut saya unik. Jadi nggak perlu khawatir sih kalau menurut saya ibaratnya gitu kan. Sama aja kalau kita kayak menemukan suatu koki yang masak enak banget. Mau ada yang ini kiri kanan misalnya, ya serah, gue maunya ke dia gitu kan ibaratnya. Jadi kalau seni itu sebenarnya nggak perlu takut sebenarnya kalau bagi saya, karena saya benar-benar duduk saya bayangin gitu kan, oh iya kalau seni sih harusnya penikmatnya pasti ada aja ya bang. Pasti ada aja, apalagi seni dasar yang fundamental gitu, yang gambar apa, harusnya paling nggak perlu takut. Pertama kali ditemuin kamera aja itu sampai para pelukis saat itu, karena kan dulu orang foto kan dilukis kan, ayo mau difoto diam dulu 20 menit gitu dilukis tuh. Tiba-tiba ketemu teknologi namanya fotografi, sampai dibawa ke DPR ibaratnya saat itu ibaratnya ada DPR, dibawa ke DPR. Maksudnya apa nih? Ini kan para pelukis gitu kan. Pakai lagi dibuat lomba foto, disatuin sebagai lomba seni, ngomel pelukis saat itu gitu kan ya. Akhirnya dipisah, lomba lukis, lomba foto. Saat itu tuh gitu. Jadi tapi sampai sekarang pelukis masih ada nggak? Masih ada. Malah wah jadi komik, jadi apa? Kemana gitu. Industrinya beda, berkembang dengan beda gitu. Ya kedepannya juga kalau saya bilang AI ini akan jadi industri baru aja. Jadi ada pelukis, fotografi, AI. Oh ada ya. Gitu. Ya cuman ya secara fundamental. Nah, terus kemana ada yang nanya juga kekurangannya juga kalau yang saya pribadi ya lebih ke fundamental sih. Karena arahnya ini kalau saya arahnya para company AI ini ngejualnya tuh benar-benar wide banget dan lebih malah saya lihat ke awam ngincernya gitu kan. Nah takutnya kalau saya ya sekarang sih harganya mahal kan kalau langganan. Terus kalau misalnya di PC berat, tapi kan kita nggak tahu ke depan ya. Siapa tahu makin murah atau di PC makin enteng. Nah itu takutnya kalau aku tuh lebih ke nanti anak-anak yang belum ngerti apa-apa, belum ada, misalnya dia sebenarnya suka mau jadi pelukis atau jadi tukang gambar gitu, terus kayak ada AI lebih cepat ngeprom, udah AI aja. Nah jadi kehilangan skill dari dasar itu tadi ya, from scratch-nya. Karena pengalaman pribadi aku aja sebagai orang yang di visual effects aja, dulu temen aku tuh ada yang ketus banget. Aduh, nih tukang-tukang visual effects sekarang nih dia nyebutnya tukang-tukang ya. Itu nggak ada ininya, nggak ada soulnya dia bilang gitu. Karena ini itu idealis biasanya ya, seniman idealis ya. Idealis puris gitu kan. Karena mereka tuh sekarang apa-apa auto. Zamannya kita kan dulu mau bikin realistis tuh harus apalah. Lah mati ya juga sih. Dulu aku ingat banget tuh, dulu zaman aku pakai 3ds Max tahun berapa? Tahun 2008 waktu kali belajar apa 2007 aku lupa. Mau ray tracing pakai ray tracing render. Itu tuh satu frame aja bisa 5 menit. Sekarang real time di game-game tuh kan ray tracing udah realistisnya kayak apa. Sekarang real time udah bagus banget. Kemarin main game judulnya Assassin's Creed Shadow, itu ray tracingnya ya ampun, itu kalau diem aja gitu kita udah kayak udah kayak beneran. Gila, dulu 5 menit satu frame. Sekarang real time. Aduh. Tapi berarti Bang kalau misalnya kayak tadi pelukis, ya udah kan dia ada segmennya masing-masing lah ya. Tapi apakah berarti di depan nanti seniman ya harus mau tidak mau harus ngikut AI aja, atau kayak being idealis masih nggak apa-apa? Karena tetap soul soul skill itu nggak bisa unbeatable gitu ya. Gak ada soul. Aku aja nih mainan AI gitu kan. Terus pas ramai kemarin aku jadi mainan lagi kan, kepo kan, mainan lagi ya gitu. Tapi pas itu juga bosan karena nggak ada soul aja. Jadi kayak kita nge-prom jadi gitu ya. Udah, makanya aku bilang AI ini akan sangat ngebantu banget justru buat kita nyari ide, ya. Kalau misalnya ada orang awam yang terus pakai ya udah. Tapi saya bilang kalau kita pekerja kreatif yang pakai itu akan lebih gila lagi karena pekerja kreatif kan otaknya kreatif. Aku aja pertama kali pakai software AI, pertama kali pakai nih set otak tuh langsung ntar dulu nih. Berarti gue bisa begini gitu. Bener. Aku aja dari segi visual effects aja pas pertama kali belajar AI kemarin tuh, tar dulu nih. Dengan begini gue bisa bikin film ini yang tadinya lama, render lama, sekarang nggak usah. Tinggal begini. Ada kemarin aku nemu website Pika namanya PKAI yang bisa naro aja gitu. Ada misalnya konsep gambar taro, udah kayak naro visual effect, ada UFO taro. Jadi ada UFO aja gitu. Ya dari dulu udah ada sih aplikasi kayak gitu kan, aplikasi iPhone gitu kan. Tapi kan semua ini dari dia.
bedanya sekarang kita bisa dari kita sendiri, kita punya AP, bikin misalnya gambar atau insert 3D, terus digantiin nanti. Itu. Jadi yang zaman dulu misalnya kita ngerender, misalnya kita mau ada, misalnya kita di sini mau bikin ada UFO nih. Kalau zaman dulu tuh kita harus ngerekam videonya, kita bikin 3D UFO. Misalnya videonya 30 menit, ya 30 menit lah kita renderin UFO kan. Kalau zaman sekarang kita gambar doang, kita bikin prompt, UFO-nya muter-muter selama 30 menit. Udah tapi dari prompt doang. Ya. Sangat cepat, sangat gampang. Mempercepat sekali kan. Bener. Dan itu pun teknik yang dipakai para studio anim gede di Jepang sekarang. Jadi mereka misalnya gambar nih, dulu kan harus gambar semua tuh. Misalnya scene 2 menit, gambar 2 menit. Sekarang tinggal awal sama akhiran doang. Diisinya sama AI. Aku juga baru tahu dari teman aku ada yang kerja di studio kecil. Nah itu by the way satu lagi. Jadi kata teman aku di Jepang sekarang nih mulai banyak nih studio animasi yang cuma 4 orang, 6 orang, udah bisa bikin studio animasi. Nah ini which is menjawab yang aku bilang di video itu. Kan di video itu lagi ramai sekarang kan pas viral nih, orang pada bilang kan, banyak kehilangan pekerjaan. Aku pas yang pakai software AI ini, terus aku tabayun, aku diem, aku bayangin gitu. Oke. Mungkin iya sih kalau dipikir-pikir gitu ya. Mungkin banyak yang ini. Tapi ntar dulu. Mungkin orang ini banyak lagi gak kerja di company itu karena mereka mikir dengan AI ini bisa bikin sendiri. Dan itu bisa jadi. Iya bisa jadi. Dan itu literally terjadi. Teman aku itu sendiri. Dia cuma 4 orang 6 orang di kantornya dia. Udah bisa bikin studio animasi. Karena dia tinggal gambar awal sama akhiran doang, tengahnya di AI, tak gitu. Karena kayaknya apa ya? Maksudnya kan aku pernah kerja di advertising gitu-gitu ya, Mas ya. Terus aku mikir walaupun AI canggih tapi tetap butuh kita gitu loh untuk mengoperate, bukan hanya operate tapi bener bahkan banget. Prompting aja kan kita butuh yang tahu gak sih yang exact gitu. Betul, kan gak selalu hasilnya bener kan? Iya. Tapi memang kalau orang udah gak suka terus udah kayak menutup ya itu yang susah. Itu susah, ya kan? Benar. Jadinya. Sebenarnya yang menutup itu pun karena mereka gak tahu kan, orang benci yang mereka tidak tahu kan. Iya gitu bisa jadi kan? Sih. Iya benar. Tapi kalau di kalangannya seniman lah ya kita bahasanya, ada nggak sih yang maksudnya terbagi jadi 2 nggak? Satu yang memang bisa pakai AI, satu yang memang benar-benar nggak mau. Terus ada ledek-ledekan nggak sih Mas? Kayak ya lu mah bukan seniman kalau pakai AI gitu misalnya. Saya di Facebook saya sama Instagram itu saya jadi kayak jadi saksi gitu, kayak ibaratnya kayak orang di pihak ketiga yang lagi ngeliatin gitu. Teman saya pada berantem nih. Tapi pas saya perhatiin itu berlapis-lapis lah, lucu banget. Ada yang satu memang purist. Jadi kalau misalnya sekitar persentase tuh kalau ini dari kawan saya ya, bukan di umum ya. Dari kawan saya 20% ini yang purist yang enggak deh, gue enggak usah pakai AI. Tapi justru kalem. 20% ini ngebenci enggak pernah teriak-teriak enggak pernah. Dia udah gue enggak pakai AI, pokoknya gue mau gambar. Gue misalnya fotografer, gue fotografi. 20% ini malah kalem. Yang ribut ini lucu kebagi 2. Kenapa? Ribut kan, enggak pakai AI, jangan. ini merusak bla bla bla. Tapi kan Instagram enggak bisa bohong ya. Tiba-tiba saya lagi search explore gitu kan. Kok apa nih? Cewek-cewek AI, gambar-gambar AI, kok ada di explore gue? Gue klik, followed by, like by. Males deh. Oke. Bener. Yang paling lucu, ya ini yang paling lucu lagi. Saya ketemu kan jalan-jalan di Comic Con, udah ketemu dengan yang saya anggap udah kayak sensei saya dalam hal menggambar. Karena saya menggambar tuh, belajar gambar tuh dari adalah 2 orang, salah satunya beliau nih, tua gitu. Itu dia salah satu juga nge-follow semua AI. Menarik ya. Iya. Jadi belum tentu juga. Terus ada mungkin dia tertarik aja, ada juga. Tapi ada yang sampai komen-komen, wah caranya gimana gitu ada. Gitu. Saya saksi. Makanya saya di pihak ketiga tuh kayak gitu. Lu dia langsung bilang, nanti aja. Tapi wow. Iya, follow juga. Ada yang kayak gitu. Ada yang literally secara kerjaan. Nanti dia pakai di kerjaannya. Terus saya tegur kan, lu kenapa itu bikin panas aja, lu bikin ngebakar aja. Ya, tapi saya tahu alasan dia kenapa. Dia sih tetap ini ya. Tapi gini, Mbak. Yang ngelesa ada aja lah. Tapi saya tahu yang dia mainin. Dia jadi bikin lawan dia yang pakai AI, dia pakai ngebus. Jahat ya, jahat. Teknik. Hanya mau pakai sendiri. Iya. Itu teknik menurut saya. Terus ada yang anti terus emang nggak ngerti aja. Di Instagram saya kemarin kan saya post itu tuh. Ngepost ya kan udah lama kan saya terus tiba-tiba rame kan, terus saya iseng kan nyobain Sora itu segala macam, bisa bikin kayak gini ya, terus saya upload ke Instagram kan, banyak itu, terus ada yang komen satu orang yang kayak gini nih, yang tidak tahu perasaannya sebagai ini kehilangan pekerjaan apa mana bisa orang kayak gini, jujur saya agak trigger. Orang kayak gini, makanya saya bilang
gini, saya dulu pernah di industri yang gede. Teman-teman saya yang di industri gede semuanya bisa bilang 90% ke atas itu udah pakai AI semua industri gede. Industri gede itu udah pakai AI semua, guys. Ini mohon maaf, ini kenyataan pahit. Cuman orang kan lebih seneng apa istilahnya bohong manis. Saya tuh di video itu sebenarnya cuma membuka tabir doang aja. Emang saya bilang sejujur aja, mohon maaf, lu mau tabayun silakan tanya sendiri ke teman-teman lu. Iya sih. Jangan tanya cuma teman-teman yang sesama kayak, oh kita nih freelance gitu. Nemu. Lu tanya kayak deh, cari tahu gitu. Udah pada makanya. Karena kalau udah ngomongin industri besar itu saingannya kadang-kadang bukan company Indonesia lagi, company luar. Mereka cepet-cepetan aja udah bodoh deh. Ngejar waktu bener-bener. Ngejar waktu pasti, udah pasti. Waduh. Jadinya mungkin quantity over quality juga mungkin ya. Ngejar-ngejar. Macam-macam berlapis-lapis, dari ada yang teman saya yang komikus. Nah, ini aja saya baru kepikiran, teman saya cerita. Lo tau nggak sekarang gue bikin name pakai apa? Pakai Sora. Iya juga ya. Name itu sketsa. Iya itu. Jadi kita kan kalau bikin komik tuh bikin cerita dulu, skripnya ibaratnya gitu, terus bikin name biasanya tuh. Terus gue dulu kan bikin name, sekarang nggak bikin name lagi gue, kata dia. Itu taruh Sora aja. Iya juga. Tapi kayak gitu itu boleh nggak disebut komikus masih nggak apa-apa? Name kan sketsa ya, dasar kan, malah. Kalau misalnya komikus kan harusnya sketsa cerita kayak original sih ya. dari komikus. Itu tergantung lagi. Kalau Bang Tara gimana? Aku sih nggak apa-apa. Kalau bukan nggak apa-apa lagi. Namanya belum jadi apa-apa kalau aku kan. Kalau aku kan ya nggak ada masalah. Makanya aku bilang nih, kalau yang sebenarnya yang purus gini juga ya kalau aku bilang makanya aku bilang industri itu udah berlapis-lapis orang kan. Iya benar. Pengalaman hidupnya beda-beda. Kalau yang teman-teman aku yang bawaan yang pakai AI mempercepat buat apa gini nih? Lo belum ketemu klien hari ini kayak tadi tuh. Bener. Lagi di perjalanan ke sini tiba-tiba revisi besok. Belum tuh dia. Kalau ketemu kayak gitu, lu coba deh kerjain sendiri. Mata kayak gini nih. Nggak ada ya, di cancel podcast ini mungkin ya kalau ada revisi ya, kalau nggak ada AI. Ampun. Ya, ibaratnya kita aja kan nyebutnya AI ya, padahal kan teknologi. Teknologi ini biasanya langsung ke yang paling akhir nih. Biasanya keluhan orang-orang yang nggak demen AI. Etika dalam ininya bang, katanya gitu. Dalam AI ini mempelajarinya gitu kan. Ngambil data-datanya tadi. Ngambil data-datanya itu. Nah ini langsung ada temen aku lagi yang tukang coding. Dia bilang, kasih tau temen lu yang suka ngomong-ngomong kayak gitu. Lu sadar kagak dari zaman internet ada aplikasi di seluruh muka bumi ini mereka itu tiba-tiba kayak ngeh gitu, kayak sadar nggak sejak era internet aplikasi itu tiba-tiba perkembangannya terus saya bilang, iya juga sih, karena mereka ambil data dengan indahnya dan tanpa kita sadar. Betul. Jadi aplikasi kita yang di HP tuh kalau kita install tuh itu udah data udah ibaratnya gitu aja udah kasih aja mereka udah itu untuk mereka learning, untuk mereka ya biar softwarenya biar cepat. Tapi ya hasilnya ya kayak itu tadi, ada feature resolve kan, perkembangannya luar biasa gitu-gitu sih. Dari positifnya itu. Nah cuman ya itu kan secara input deh. Jadi secara input kata teman gue ini semua aplikasi sama software tuh sama. Jadi dengan cara ngambil data. Semua mau software mau search engine Google misalnya, ya semuanya sama ngambil data kita gitu kan. Ya outputnya beda-beda. Betul. Kalau kayak toko online, outputnya dia sebagai algoritma untuk kita nyari barang. Which is ngeri juga kadang-kadang. Aku kadang-kadang lagi ngomong gini nih, lagi ngomong sama editor nih, kayak kita butuh tripod deh apa-apa gitu. Muncul buka tripod. Advertisement misalnya di Instagram di mana ya Facebook betul. Tiba-tiba betul. Beli tripod Facebook Market. Lu denger lu ya. Karena saya suka ngobrol sama HP lu norak lu. Bisa gitu kadang-kadang. HP saja ngobrol kadang-kadang sekalian. Terus ada apa istilahnya? Ya banyak lah software itu. Nah, cuman output yang banyak orang protes ini adalah yang gambar. Karena tiba-tiba ada nih company yang kepikiran, gimana kalau kita bisa generate gambar gitu kan. Ya pertama kali ya peloporin salah satunya ada Midjourney gitu kan. Benar. Itu yang bikin kaget. Tapi secara input semua sama, ngambil data dari dulu. Dan alasan mereka berani ya karena mereka cari tahu, ini boleh nggak ya? Oh boleh secara hukum ya udah. Ya gray area itu lagi kali ya. Jadi ya udah dicoba, nice try aja dulu. Iya benar sih. Nah terus buat teman-teman yang juga misalnya, tapi kan jadi yang banyak orang tidak beretika bang, misalnya kayak ini dengan style Ghibli apa, ya lu sebenarnya bisa pakai dengan etika pun bisa. Lu gimana bang? Lah lu nge-prompt misalnya gambar dengan style Ghibli hanya untuk lu mempelajari
Apa bedanya malu nyari ke Google Search gitu untuk pelajaran gambar Ghibli, sama aja. Gak usah di-post berarti Bang. Asal lu yang lu prop itu gak langsung lu jual apa ya kan, itu masih etika kalau secara lu tukang gambar. Karena mohon maaf emang jujur saya juga ngebelain para komikus dari segi gambar, ngeprom langsung betul muncul langsung itu ya agak-agak sih. Ya, bener, saya ngebayangin kalau misalnya mirip banget sama style saya gitu terus orang langsung ngejual. Ya kan agak-agak gimana gitu. Mungkin secara hukum memang boleh gitu. Tapi kan jangan gitu juga gitu kan. Tapi kalau lu pakai sebagai buat mempersingkat sketsa segala macam, kalau saya gas ya sama aja kalau lu nyari inspirasi gambar di Google. Ya sama aja, malah aku nganggapnya ya. Bukan berarti aku menyatakan hal ini sama, tapi aku menganggapnya kayak Google Search Image Hyperpump kalau kayak Sora gitu. Jadi Google Search Image yang kita bisa dengan cepat nyari gitu kayak langsung muncul gambarnya gitu. Aku nganggapnya gitu. Biar otak aku enteng aja gitu. Tapi kalau ada orang pakai buat jual, ya sama aja kayak juga orang nyari Google Search Image tuh dia jual aja tuh gambar, ya nggak boleh juga kan. Gitu aja sih. Bang, tapi kalau misalkan cuma dipakai buat personal use nggak dijual lagi gimana? Itu lebih nggak apa-apa lagi. Nggak apa-apa ya kan? Tapi kan misalnya di internet tuh kayak najis banget lo pakai gituan buat personal gitu kayak di internet itu kan. Saya bahas juga tuh di ini kan di video itu aku bahas tuh Mbak. Iya. Jadi lagi scroll gitu kan, aku tiba-tiba ada komikus dari Thailand apa dari mana gitu. Jadi gambarnya kayak lagi ngelempar pensil ke arah kita gitu. Belajar gambar dong, masa lu Ghibli? Ya nggak semua orang mau jadi tukang gambar juga sih saya bilang. Kadang-kadang gini, ada orang yang udah keburu kebakar, akhirnya kebakaran tuh kemana-mana gitu kan. Jadi kalau aku tuh kayak kemarin bilang sama subscriber aku gini, kalau lu koki, terus lu punya resep nih ikan tuna yang lezat gitu kan, ya lu ngapain ke trigger sama kakek lu? Ya misalnya kakek lu lagi di rumah mau bikin tuna kalengan, ngapain? Ngapain lu ke trigger? Kakek lu, tapi beda Bang. Kalau itu kan ya katakanlah oke lah ya. Ini kan juga kapitalis juga nih yang bikin. Siapa yang pertama kali coba yang punya ide? Kita bikin tuna kalengan. Tapi kan beda Mas secara etika. Coba cek itu kenapa ada lembaga yang ngawasin perikanan. Nah terus kakek lu lagi mau bikin tuna kalengan gitu. Masa lu kayak trigger gitu nonton kayak kenapa nggak nelfon gua buat masakin buat lu? Yang ngapain juga. Bukan berarti setiap kakeknya mau bikin tuna kalengan mau butuh lu cooking, enggak. Dia mau bikin tuna kalengan aja. Lu ngapain ke trigger? Kalau itu sih kalau saya bilang udah mulai gabung sama watak orang aja. Iya benar-benar. Terus gabung-gabung ke yang lagi kebakaran ini. Kan watak orang beda-beda ya. Kalau saya pribadi karena lagi banyak aja kali ya, maksudnya untuk fun-fun. Itu kan bener-bener kayak biur semua story ada semua itu story. kan. Terus kan saya bilang orang-orang lagi mau kebetulan banget kan lagi mau Idul Fitri tuh, pada bikin Idul Fitri pakai itu ya. Kalau saya sih ya udah orang awam tuh apa? Bener, iya. Terus tiba-tiba nanti bosan juga anyway. Belajar gambar gitu. Iya, bosan anyway. Dan nggak boleh di komersil Mas. Aku baru tahu juga, maksudnya pas yang kerja di advertising. Jadi kalau kita pakai Midjourney, kita bisa tapi hanya untuk misalnya pitching ke klien. Itu bisa. Tapi kalau once kita mau gambar kita untuk ke produk atau misalnya di billboard itu nggak bisa. Itu bisa tapi bayar dan mahal banget bayarnya ke Midjourney-nya. Iya pasti. Gitu. Jadi emang harus langgaran ke Midjourney. Jadi nanti kita bisa ngomong dia membeli copyright-nya gitu mahal banget. Mahal banget. Jadi ya kembali lagi. Itu kan ada itu yang paling mahal itu ya, yang kata nanti yang partner Midjourney. Jadi ntar secara hukum Midjourney yang ngurus gitu kan. Benar. Iya, tapi kan itu kan secara hukum tuh. Tapi juga banyak company sekarang yang emang misalnya desain tuh. Desain pakai Midjourney atau pakai Sora gitu kan. Terus yang literally jadinya dari Sora ini mau langsung dipakai. Itu aja company banyak yang nggak mau. Iya, gitu. Tapi hampir semua company pakai untuk bisa gini. Udah terinspirasi. Inspiration sih jatuhnya. Itulah yang terjadi di luar sana guys. Makanya harus melek teknologi lah ibaratnya. Betul. Mas berarti ini one last question kali ya. Mungkin ada 2 kali ini. Jadi yang pertama mungkin gimana caranya maksudnya untuk seniman-seniman yang bahkan mungkin masih baru mulai karyanya tapi tetap bisa beradaptasi dengan si AI. Nah, terus yang kedua, gimana caranya untuk orang awam ini lebih gimana ya, kenapa orang suka Ghibli cepet ini kan karena mungkin dia nggak ngerti sama seninya. Tapi gimana caranya kita untuk lebih menghargai. Jadi kan win-win nih. Yang awam menghargai, yang komikus merasa dihargai. Sebenarnya kalau saya tuh orang yang paling nggak pernah make tuh sebenarnya ya sebelum kejadian kayak gini istilah awam lah apa. Karena kalau aku sih orang yang sebenarnya Hayao Miyazaki itu saya yakin dia kalau diajak ngobrol gitu juga dia pasti nggak jawab. Saya tuh orang yang manusia dulu baru yang lain. Buktinya bahwa dia pas ngelihat zombie sengklek dia persetan tuh dengan ini teknologi AI lah apa. Dia tuh manusia dulu. Ini kayak teman gua nih. Ini kayak gua sakit hati deh.
dia itu pertama yang dulu, diingat ya. Baru yang lain gitu kan. Nah makanya kalau tadi apa tadi Pak? Pertanyaannya yang pertama mungkin gimana caranya komikus untuk bisa adapt lah. Nah apalagi yang pemula ya. Iya. Nah yang pemula baru masuk industri gitu kan. Aku juga pas lagi kemarin rame-rame tuh, banyak subscriber. Terutama yang main bawah-bawah. Kalau yang industri atas sih udah pada santai gitu. Industri bawah tuh pada kan. Udahlah, gue maksud jadi komikus lagi lah. Ngapain lu banyak banget subscriber terutama tuh. Ngapain aja gue gambar dulu lah. Ada gini. Saran gue justru lu yang paling gak usah takut. Percaya nggak? Yang Ghibli ini dari 2 tahun lalu. Dan itu sempat viral juga. Nggak cuma Ghibli, malah dengan style Disney apa. Malah pas viral 2 tahun lalu itu literally dengan semua style anime, style apa. Bisa ya. Saya tuh masih suka gambar kan di 2 kan, DeviantArt. Saya akun aja dulu sampai 11 dulu karena jualan emang. Banyak banget ternak akun ya. Macam-macam. Dulu alay juga kan. Ada akun Pixiv. Buka Pixiv aja itu sejak 2 tahun lalu, yang tadi juga gambar semua tiba-tiba jadi AI 70%. Tapi saya pribadi terus teman-teman gitu kan ya, di situ saya nggak pakai saya sebagai Tara Ars loh. Bener-bener pen name, teman-temannya mungkin nggak ada yang tahu saya punya akun Pixiv karena saking pen name sendiri aja. Nggak ada view tetap gede, nggak ada urusan. Karena lagi-lagi setiap suatu hal tuh akan menemukan tuannya aja sih, pasti kan. AI akan akan ada yang namanya AI yang gambar beneran, ada gambar beneran gitu kan. Itu satu. Terus kedua, ya justru karena lu tahu nih, harusnya setelah gue kasih tahu nih bahwa industri besar pakai semua, justru lu yang harus pakai karena buat misalnya lu yang model yang purist yang etika gitu, nggak mau pakai Bang. Ya pakainya secara etika aja. Ya lu jangan ngeprom 100% gambar jadi lu pakai. Ya lu bisa gini juga ya. Karena ini kalau begitu lu pakai software, gue yakin kalau semua pekerja kreatif nih terus pakai, terus kayak nggak ada lagi tuh yang namanya art block dikit ChatGPT, gue art block nih. Menurut lu gimana ya? Kasih tau ChatGPT begini menurut gue Bang. Iya. Itu literally yang Name itu. Itu saya baru 2 hari lalu soalnya temen itu. Lah gue bikin komik Name lo, atau saya pakai apa? Pakai ChatGPT. Dia bagus. Itu karena paling malas. Karena gini Mbak, proses kita dari bikin komik tuh, bikin cerita, itu ada kata kasar istilahnya. Jadi dari balon-balon kata itu kita jadiin buat kayak Name itu kayak gimana ya? Sketsa kasar kayak orang biasa aja, orang tahu, tapi kebayang. Sekarang cuma tinggal bikin sebagai Name. Plak. Makasih ChatGPT. Harus kita sketsa pun. Ada angle dari atas. Gimana ya? Gambarkan, saya gambar karakter saya nih, taruh ChatGPT ini tips nih buat lu pada komikus. Gambar saya tinggal taruh ke ChatGPT, plak gambar karakter ini dilihat dari atas 3/4 atas. Plak. Oh gitu. Oke, gue gak pernah tahu karakter gue bisa kayak gitu. Gambar. Iya, jadi ini lebih gampang. Cepet. Yang lebih cepat itu sih. Yang dulu sketsa, kayaknya gak gini deh, hapus lagi. Sketsa deh. Kayaknya ternyata yang ada di otak gue itu seolah-olah kalau di film itu pakai lensa wide yang cembung apa istilahnya kalau itu tuh lensa ini ketik ChatGPT lensa wide plak. Iya. Berdasarkan prom aja ya. Iya. Gampang jadi sangat cepat. Betul. Setuju. Dan itu di industri gede guys udah dipakai semua. Ya. Itu yang saya cari di Google aja, toy animation bikin Dragon Ball segala macam udah pakai buat background, pakai buat auto coloring segala macam. Auto coloring loh, bukannya cuma bucket tool ya. Auto jadi plug. Gue nggak tahu ya apa yang dipakai jujur aja, tapi udah kayak gitu. Mungkin AI-nya mereka mungkin. Dan teman saya udah kasih tau dari yang pas lagi rame itu, dia bilang lah emang gitu. Gue di kantor gue itu udah pakai AI semua. Terus saya nanya kan, maksudnya gimana? Bukannya nggak bisa dijual AI? Lo enggak. Kita gambar awal sama akhiran. Terus kasih yang ngisinya itu, nambelnya itu AI. Jadi nggak perlu lama-lama kan. Apalagi anime kan biasanya gerakannya cuma kayak ayo bla 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 jalan gitu kan, misalnya orang jalan nih sambil bla 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 bla. Dulu digambar semua tuh bla 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 bla. Apalagi saya tahu banget tuh. Takes time banget itu. Apalagi yang kayak animator Indonesia saya kenal kan, dia sampai bikin PNG-nya banyak tuh, mulut dari gitu kan. Tinggal dia di Premiere Pro, kalau lagi kasih PNG yang Ini adalah botak kan lama-lama. Kalau videonya 2 jam botak. Dia sendiri lagi teman saya itu. Saya pakai AI. Bukan itu lagi, malah ada AI buat dubbing sekarang. Jadi kalau kita ngomong nih, misalnya kita suatu bikin company animasi, terus isi suaranya duluan justru kalau sekarang berarti isi suara bla 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 bla, taruh di editing
mulut nyesuaiin, nggak perlu lagi PNG satu. Pak ya, ini pijit tau kan? Ini aja saya kemarin sebelum pijit nih kaku ini saya. Iya. Sampai tukang pijitnya bapak kebanyakan main mouse ya. Betul. Apalagi animasi teman saya tuh satu. Sekarang begitu. Terus kalau lu bilang ya biasa gitu kan ngeceng-cengin kan Iya, banyak kan pasti. Pakai AI, kasih aja nih Dragon Ball pakai AI. Lu ceng-cengin Dragon Ball dong. Maksud ceng-cengin gua kan sama lu level sama nih. Ceng-cengin tuh toy animation gitu kayak. Betul juga. Iya, masa ceng-cenginnya gua. Gua cuma ngasih tau doang nih kalau mereka pakai. Masa ceng-cenginnya gua. Berarti kalau untuk masyarakatnya, maksudnya untuk kita yang mungkin nggak tahu-tahu banget kayak aku, mungkin nggak tahu-tahu banget ternyata panjang perjalanan komik itu, cara kita untuk bisa lebih menghargai atau sebenarnya gini, masyarakat tuh udah pasti ya menghargai. Dengan mereka gini aja, saya aja kan dulu sebelum waktu nonton pertama kali Kiki Television Service itu pas SMA. Itu saya belum memutuskan bahwa saya akan ke dunia kerja di dunia seni kerja kreatif aja saya nggak ada kepikiran sama sekali. Saat itu aja saya nonton Kiki Television Service itu udah wow. Bagus. Karena justru review terjujur itu pasti review orang awam. Orang awam itu justru adalah market terbesar kan. Right. Pasti gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang gimana biar orang awam menghargai, emang orang awam ini alien. Orang awam ini kan orang awam. Ya mereka pasti ngeliat juga tahu mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang sebenarnya ini sebenarnya cuma aplikasi. Tahu. Iya sih. Makanya ribut-ribut kemarin tuh sebenarnya lebay. Itu orang ibu-ibu yang pakai juga misalnya, tahu ini ya mungkin mereka anggapnya dengan bahasa awam. Filter gitu kan, kayak filter gitu, jadi Ghibli loh gitu kan. Sementara jawabannya ada yang komikus dari Thailand tuh kan belajar gambar. Si ibu-ibu ini nggak mau belajar gambar. Iya, dia cuma mau menikmati aja, riding the moment aja gitu ya. Betul, lagi rame, ini aku mau dong. Kesana kayak si ibu-ibu jahat. Masalah kalau saya nggak pengen ibu saya gitu kan. Ya masa juga ibu gua, mama, anaknya bisa gambar, kenapa pakai aplikasi? Agak tolol sih. Betul sih, bener sih. Ada hubungannya juga. Iya. Makanya kalau itu mah udah nyambungnya ke watak aja sih. Ya mungkin ada wataknya tapi itu pun bisa dimengerti karena di Indonesia kan pekerja seni ya Allah gitu kan. Alasan saya meninggalkan dunia film menambah, ya kan? Kerja hari ini bayar setahun. Aduh, bener lagi 6 bulan kemudian. Halo, gitu kan nongkrong ke TV nih ceritanya. Jadi apa kabar Mas? Baik. Oh ya, by the way yang tahun lalu tuh saya syuting gimana ya? 400.000 doang, Mbak. Ya Allah. Tahun 2010 tuh 400.000 gede. Iya, tahun lalu banget ya. Tahun lalu. Setahun baru bayar gitu. Sampai sekarang masih kayak gitu gak sih? Enggak ya? Kurang tahu. Tapi karena udah jadi lama YouTuber juga ya. Jadi YouTuber pun ya, manajer gue ya. Gimana ada yang bayar langsung, ada yang bayar 2 bulan. Lumayan ya. Ada nih. Tuh Desember, Januari, Februari, Maret. 5 bulan nih. Apa mau di call out orangnya? Enggak usah ya, enggak perlu ya. Enggak usah kali gitu. Tapi benar sih aku setuju karena ya udah nanti seni juga menemukan tuatnya tadi ya. Seni akan menemukan tuannya. Kalau aku sih percaya itu sih. Seni akan menemukan tuannya. Jadi gak akan hilang lah ya, gak perlu khawatir. Dari seninya itu gak ada yang perlu khawatir sama. Dan di AI ini ke depannya, terus ada yang gini kan, berarti ada yang langsung bandingin juga. Kita akan ke arah kayak filmnya Disney yang Wall-E itu, yang semua orang duduk doang jadi gendut gitu kan, terus cuman apa-apa. Saya juga gak percaya itu. Kenapa? Lagi-lagi, manusia adalah manusia. Pas kita pandemi aja, kita akan membayangkan kan, ke depannya nih karena kita udah terbiasa pandemi gini, kita akan dikit-dikit online. Manusia tetaplah manusia. Saya pas pandemi, aneh pengen keluar. Akhirnya sekarang setelah pandemi nggak ada deh. Ngedit sejam aja rasanya udah, gue harus ke mall. Harus ke mall malam ini. Buat spesifik banget. Iya, otak tuh udah harus nggak bisa. Manusia tetap manusia, nggak bisa kita ngomong kayak Wall-E gitu. Betul. Manusia tetap manusia. Benar. Jadi itu hanya angan-angan aja. Nah, angan-angan itu kan sebenarnya berawal dari angan-angan. Nah, saya bilang makanya justru yang bahaya apa? Sosmed. Sosmed itu bikin angan-angan lu yang belum tentu bener, lu kebakar sendiri, depresi sendiri dengan angan-angan lu. Itulah justru yang bahaya itu sosmed. Makanya saya selalu bilang sama subscriber malah justru yang lu harus hati-hati bukan AI sosmed. Makanya ada ucapan dari Rob Schneider. Itu komedi padahal, aktor komedi temennya Adam Sandler di luar negeri. Itu pernah waktu itu dia bikin post Instagram bagus banget. Good things happen every day. Hal-hal baik itu terjadi tiap hari. Cuman sosmed, media itu cokokin lo yang negatif doang karena negatif ngejual kan. Padahal kalau lo keluar rumah nggak ada apa, good things happen gitu loh. Bahkan lebih banyak daripada yang jelek-jelek di sosial media. Tapi lo tuh kayaknya, dunia ini kayak udah mau meledak gitu.
Padahal mah good things happen every day gitu. Itu bagus sih maksudnya. Bijak-bijak lah ya pakai sosmed ya. Itu guys, justru. Say no to hoax. Betul, say no to hoax. Nah, tapi itu salah satu bahaya juga sih. AI, buat tambahan aja buat endingnya. Kalau di orang berbahaya. Iya, betul, setuju. Tapi kalau dibilang regulasi, udah ada ya regulasi. Ya misalnya dia pakai buat mencuri, ya mencuri. Iya. Pasal pencurian, gitu. Sebenarnya regulasi udah ada. Dihubung-hubungin aja ya sebenarnya terhadap kriminalnya. Bang Tara, terima kasih udah sharing. Thank you. Terima Sama-sama. kasih udah sharing banyak tentang AI juga. Semoga project-projectnya ke depan semakin semakin lancar, jaya. Amin. Dan semua pekerja kreatif, amin. Iya, semangat semua pekerja kreatif. Terima kasih Bang Tara. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih ya teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya.